Begitu dahsyatnya waktu, begitu pentingnya waktu, dan begitu yakinnya bahwa ternyata waktu ini sesuatu yang sangat berharga. Tapi sayang, kesadaran itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kapan? Di saat sakaratul maut itu tiba, baru manusia akan banyak yang menyadarinya. Cuma sayang, kata Allah, kesadaran itu sudah tidak gunanya lagi. Surat Al-Munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi riwayatin hasibu anfusakum qabla an tuhasab wa zinu anfusakum qabla an tuzan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika ma'asyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah pada kesempatan yang penuh berkah ini, tidak ada kalimat yang paling layak untuk kita ungkapkan selain syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat kudrah, iradah serta limpahan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menggerakkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, dalam rangka memenuhi panggilannya, dalam rangka menunaikan salah satu di antara sekian tugas dan tanggung jawab kita selaku hambanya. Semoga dengan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian daripada bentuk upaya dan ikhtiar maksimal kita, agar kelak kita layak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi insanul muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tidak ada solusi, tidak ada jawaban terhadap apapun yang menimpa kita kecuali ketika kita memiliki bekal iman dan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, tak terasa waktu terus berlalu. Masa terus berputar, dari detik berpindah ke menit, dari menit berpindah ke jam. Pekan yang lalu kita berada di hari Jumat, sekarang kita bertemu dengan hari Jumat lagi. Bulan yang lalu kita berada di tahun 1445 Hijriah, sekarang baru 1 bulan, dan tepatnya kita berada di awal bulan Safar, berada di tahun 1446 Hijriah. Oleh karena itulah, dalam rangka mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat kesempatan, waktu, umur yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita tidak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala puji milik-Mu ya Rabb, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa menghirup udara segar di tahun 1446 Hijriah ini. Dalam waktu yang bersamaan, ketika baru saja 1445 Hijriah kita tinggalkan, dan ketika kita masuki 1446 Hijriah, maka mari kita bersama-sama merenung sejenak untuk kita melakukan muhasabatun nafs, untuk kita melakukan introspeksi diri kita terhadap perjalanan hidup kita hingga sampai detik ini, sampai menit ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghantarkan kepada kita badan sehat, umur panjang. Ketika kita memasuki 1446, sebulan yang lalu kita berada di 1445 Hijriah, berarti sekarang usia kita bertambah 1 tahun lagi. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika usia kita bertambah dan semakin lama kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, sesungguhnya hakikatnya sebentar lagi kematian akan semakin dekat kepada kita. Dan semakin lama kita bertambah usia kita, maka kematian pun akan semakin datang kepada kita. Oleh karena itulah pertanyaannya masyarul muslimin rahimakumullah, sudah seberapa banyak bekal yang sudah kita siapkan? Dan apa saja yang selama ini telah kita lakukan selama kita hidup, sekian tahun lamanya kita tinggal di dunia ini hingga sampai detik ini? Sudahkah kita punya jawaban-jawaban di saat nanti ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti? Ataukah justru sebaliknya? Oleh karena itulah masyarul muslimin rahimakumullah, salah satu di antara sekian yang harus kita lakukan di antara orang-orang mukmin dalam memanfaatkan waktu-waktunya adalah kita melakukan muhasabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa memperhatikan, melihat, meneropong, menerawang ma qaddamat. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini, maksudnya hasibu anfusakum min a'malikumus shalihat. Hasibu anfusakum madza qad iddakhartum min a'malikumus shalihat liyaumi ma'adikum wa ardikum. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini maksudnya adalah mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita melakukan muhasabah. Apa yang dimuhasabahi? Madza qad iddakhartum, apa yang selama ini telah sudah kita investasikan. Min a'malikum shalihah, berupa amal-amal salihah, liyaumi ma'adikum, sebagai bekal nanti di hari ma'adikum, di saat kalian nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, wa ardikum, dan di saat disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka, menyodorkan catatan amal kita masing-masing dan rekam jejak kita sejak ada di dunia ini, saat manusia diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sampai nanti kita mengembuskan napas yang terakhir. Disitulah Allah akan memaparkan, akan membukakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itulah Allah akan bukakan rekam jejak kita. Tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada satupun yang tertutup. Begitu jelas setiap hari, setiap saat apa yang kita lakukan, karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada malaikat mungkar nakirnya. Tidak ada satupun yang terlewat. Ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Demikian Allah mengingatkan. Tidak ada satupun yang kita ucapkan. Disitulah Allah akan mencatatnya melalui malaikat raqib dan atid. Dan disitulah kita akan dibukakan rekam jejak kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat, Iqra kitabaka, baca kitab catatan amal. Fabasarukal yawma hadida, pandanganmu, kata Allah, begitu tajam, begitu jelas, kan tidak ada satupun yang terlewatkan.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan salah satu di antara yang harus kita evaluasi adalah modal yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Sudah sampai sejauh mana kita memanfaatkannya. Dan modal yang paling pertama dan paling utama, yaitu menentukan sukses dan tidaknya seseorang, gagal dan tidaknya seseorang di dunia maupun di akhirat kelak, adalah ketika seseorang tidak mampu menggunakan dan memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita semua diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun ada 360 hari. Dalam 1 bulan ada sekian pekan. Dalam 1 hari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit. Dalam 1 menit ada 60 detik. Semua sama, manusia diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa nanti pada akhirnya manusia ada yang gagal? Salah satu di antaranya ternyata adalah ketika dia tidak memanfaatkan dan mampu memanage waktu yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Lalai memanfaatkan waktu, lalai menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh nanti neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Jin dan manusia seperti apa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala modal hati. Tapi sayang 1000 sayang hatinya la yafqahuna biha. Tidak digunakan untuk memahami kebenaran dari Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan oleh Allah 2 mata, tapi sayang 2 matanya tidak digunakan untuk membaca kebenaran ayat-ayat Allah yang membentang di jagat raya alam ini. Walahum adhanun, dan diberikan oleh Allah telinga, walakin la yasma'una biha, tapi telinganya tuli, tidak mau mendengarkan ayat-ayat kebenaran, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum kal an'am, itulah mereka manusia itu bagaikan binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diciptakan oleh Allah mulia bentuk tubuhnya, laqad karramna bani Adam. Diberikan oleh Allah akal, diciptakan oleh Allah dengan bentuk postur yang sangat sempurna. Diberikan umur yang panjang di dunia. Tapi dia sia-siakan. Ketika manusia tidak mampu mensyukuri dan memanfaatkan nikmat itu, maka Allah hinakan dia, bahkan lebih hina daripada binatang. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka, karena dulu di dunia lalai. Waktu berlalu begitu saja, tanpa ada torehan-torehan amal yang diberikan dan dicatatkan oleh orang tersebut. Oleh karena itulah, masyarul muslimin rahimakumullah, Allah selalu mengingatkan kepada kita. Dan salah satu di antara bentuk bagaimana cara Allah mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar memanfaatkan waktu itu, Allah bersumpah dalam Al-Quran. Dan salah satu di antara makhluknya yang paling detail Allah sebutkan di saat bersumpah ternyata terkait dengan masalah waktu. Allah bersumpah mengingatkan agar jangan sampai di waktu malam tidak ada kebaikan yang kita torehkan. Wal-laili idza yagsa, demi malam ketika malam mulai gelap gulita. Allah ingatkan, ingat, di antara sekian malam itu ada waktu-waktu emas, momentum-momentum yang sangat berharga. Kebaikan yang satu dilakukan, maka di mata Allah dilipat gandakan kebaikannya. 2/3 malam. Malam berlalu, masuk waktu siang. Sebelum siang ada waktu fajar. Wal fajri walayalin asri. Ingat, di waktu fajar itu 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Fajar berlalu, waktu masuk duha, wadduha, walaili idza saja. Nabi mengatakan, ingat, di dalam sendi-sendi, tulang sendi manusia yang jumlahnya 366 itu bersedekah dengan 2 rakaat di waktu duha. Duha berlalu, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Siang berlalu, masuk waktu asar, wal asri, demi waktu asar. Begitu detailnya Allah bersumpah menyebutkan waktunya, waktu fajar, malam, siang, asar. Seolah-olah Allah mengingatkan, jangan waktu berlalu begitu saja. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka khatib mengingatkan di atas mimbar yang singkat ini, mari, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, umur kita bertambah, kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di tahun 1446 ini.
kita isi, kita manfaatkan, kita manage waktu kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sebelum tiba masanya di mana manusia akan sadar begitu dahsyatnya waktu, begitu pentingnya waktu, dan begitu yakinnya bahwa ternyata waktu ini sesuatu yang sangat berharga. Tapi sayang, kesadaran itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kapan? Di saat sakaratul maut itu tiba, baru manusia akan banyak yang menyadarinya. Cuma sayang, kata Allah, kesadaran itu sudah tidak gunanya lagi. Surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah mengingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, wa anfiqu, segera torehkan amal kalian dalam bentuk infakkan sebagian harta kalian. Jangan ditunda-tunda. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum tiba kepada kalian kematian, nanti akan banyak orang berkata, rabbi laula akhartani, ya Rabb, bisa gak umurku engkau perpanjang? Bisa gak aku kembalikan ke dunia sehari saja, semenit saja? Dan dia bersumpah kepada Allah, seandainya waktu itu diberikan, dia akan berjanji, fa'asaddaqa, aku akan bersedekah, dan aku akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengisi waktunya dengan beramal saleh. Dalam surat Al-Mu'minun, dalam redaksi yang hampir sama, ayat 99, ayat 100, Allah juga mengingatkan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'uni la'alli a'mala sholihan fima taraktu. Hingga sampai datang kepada kalian kematian, wahai manusia, akan ada orang berkata, qala rabbi rji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'mala sholihan, nanti kalau engkau kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Tidak disebutkan amal solehnya di sini. Mungkin orang yang nggak pernah baca Quran, dia menyesal dulu ketika di dunia nggak pernah baca Quran. Ya Rob, kalau engkau berikan umur waktu sehari, aku akan baca Quran di hari itu. Mungkin orang yang ketika di dunia menunda-nunda, tidak segera memenuhi panggilan Allah untuk menjadi tamu Allah, padahal uang ada, badan sehat, waktu memungkinkan untuk berangkat, ditunda-tunda, nanti saja, tapi kemudian kematian tiba, dia akan berkata, ya Rob, kalau engkau kembalikan aku ke dunia, aku akan memenuhi panggilan. Apa jawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, kalimat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang bukan kembali ke dunia, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, sekarang kalian masuk ke alam barzah sampai nanti kalian dibangkitkan. Penyesalan selalu datang terlambat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka muhasabah 1 menit, 2 menit, 5 menit sebelum tidur, 10 menit sebelum kita melakukan aktivitas, kapanpun, seberapapun kita untuk merenung, melihat, mengintrospeksi diri kita terkait dengan apa yang sudah kita torehkan dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Itu menjadi penting. Kenapa? Karena itulah cara generasi salafus soleh untuk meningkatkan tangga-tangga menuju ketakwaan. Salah satunya adalah muhasabatun nafs. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu